Wana-wana Rima Wasti Iwang Panceti. Didampingi oleh sosok kodam, baik yang berasal dari leluhur atau sosok kodam yang menempati suatu tempat dan berasal dari luar garis keturunan, adalah sesuatu yang umum terjadi kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural dan kepekaan batin. Kebanyakan dari orang-orang tersebut adalah mereka yang mungkin mempunyai aura yang sangat disukai oleh berbagai makhluk alam gaib, atau biasa yang dikenal oleh beberapa daerah dengan sebutan tulang wangi, serta bisa juga berasal dari suatu garis keturunan di dalam darah mereka. Namun teman-teman, di beberapa kasus yang pernah saya temui, selain didampingi dan dijaga oleh sosok kodam leluhur atau makhluk alam gaib menunggu suatu tempat, terkadang ada beberapa orang memiliki keistimewaan di dalam diri dia, sehingga orang tersebut bisa secara langsung dijaga, didampingi oleh beberapa utusan sosok gaib suci, atau bahkan langsung dijaga oleh sosok gaib yang suci dan dipercaya sebagai wujud dari dewa dewi. Ya teman-teman, mungkin bagi sebagian kepercayaan yang kita kenal, meragukan akan adanya orang yang bisa dijaga dan didampingi oleh sosok suci atau dewa dewi. Akan tetapi, beberapa kepercayaan lain juga ada yang meyakini memang ada beberapa manusia yang ditunjuk oleh sosok suci atau dewa dewi untuk menjadi sarana dan wadah membantu orang-orang di sekitarnya. Bahkan, orang tersebut juga memiliki julukan dan sebutan sebagai tulang dewa. Namun, apa sajakah tanda seseorang memiliki tulang dewa? Simak video ini sampai habis. Seperti yang telah saya katakan, beberapa keyakinan memberikan julukan kepada orang yang didampingi dan dijaga oleh sosok suci atau dewa-dewi dengan sebutan tulang dewa. Akan tetapi teman-teman, berbeda dengan istilah-istilah lain dalam dunia supranatural. Sebutan tulang dewa tidaklah selamanya hanya dimiliki saat seseorang terlahir di dunia ini. Beberapa orang yang pernah saya temui bisa memiliki tulang dewa saat dirinya telah tumbuh dewasa. Akan tetapi hal tersebut akan kita bahas pada video selanjutnya. Karena kali ini kita akan membahas sebutan tulang dewa yang dimiliki seseorang sejak lahir. Pastinya teman-teman, ketika seseorang memiliki tulang dewa sejak lahir, diri mereka mempunyai beberapa pertanda khusus yang tidak pernah dialami dan dimiliki oleh banyak orang. Tanda awal seseorang memiliki tulang dewa adalah semasa masih di dalam kandungan. Sang ibu seringkali mengalami berbagai mimpi dikunjungi, diberikan pesan oleh sosok gaib suci. Ya, hal ini seperti sesuatu yang lumrah terjadi ketika seseorang telah ditunjuk untuk menjadi wadah sosok suci atau dewa-dewi. Maka orang yang pertama kali diberikan pesan adalah ibu dari orang tersebut. Pesan ini memang bisa muncul
dengan berbagai cara. Entah secara tiba-tiba, sang ibu menerima penglihatan-penglihatan tertentu, atau disampaikan oleh beberapa orang berbeda yang mempunyai kemampuan supranatural dan lain sebagainya. Akan tetapi, pesan melalui mimpilah yang secara umum terjadi dan dialami oleh sang ibu. Baik mimpi yang seolah dikunjungi oleh sosok suci, atau mengalami mimpi diberikan suatu benda, energi, dan lain sebagainya. Lalu tanda kedua, seseorang memiliki tulang dewa sejak dia lahir adalah seringkali mengalami sakit saat masih balita. Ya teman-teman, memang sesuatu yang sangat wajar jika balita mengalami sakit saat masa pertumbuhannya. Akan tetapi berbeda bagi orang-orang yang memiliki tulang dewa sejak diri mereka terlahir di dunia ini. Orang-orang tersebut tanpa alasan yang pasti, secara medis seringkali mengalami sakit yang sering berulang-ulang. Bahkan beberapa di antara orang yang pernah saya temui dan memiliki tulang dewa sejak lahir, diri mereka pernah mengalami sebuah kondisi buruk yang hampir merenggut nyawanya dikarenakan sebuah sakit saat diri mereka masih balita. Belum ada alasan dan jawaban yang pasti mengapa hal tersebut bisa terjadi kepada orang yang memiliki tulang dewa sejak lahir. Sakit yang mereka alami saat masih balita seolah-olah merupakan sebuah proses persiapan tubuh untuk menjadi wadah bagi para sosok suci. Jika di pikiran banyak orang, secara umum saat seseorang terlahir dengan tulang dewa, terlebih lagi sejak diri dia terlahir di dunia ini, maka orang tersebut akan mengalami berbagai kejadian-kejadian baik. Semua jalan hidupnya akan lancar, bahkan bisa dengan mudah meraih kesuksesan dalam dunia ini. Nyatanya, sama sekali tidak seperti itu, teman-teman. Banyak orang yang saya temui dan memiliki tulang wangi sejak diri mereka lahir. Orang tersebut justru mengalami berbagai kepahitan, kegagalan hidup, bahkan mempunyai latar belakang yang kelam sebelum diri mereka benar-benar telah siap menjadi wadah bagi para roh-roh suci atau dewa-dewi. Dari beberapa pengalaman yang saya alami dan beberapa orang lain alami, saya bisa menyimpulkan hal tersebut mungkin memang sengaja ditakdirkan agar orang-orang yang menjadi wadah bagi sosok suci dan dewa-dewi mengerti dan merasakan beberapa sisi kehidupan lain yang mungkin dialami oleh banyak orang sebelum diri mereka benar-benar dijadikan wadah sosok suci untuk membantu orang lain. Lalu teman-teman, walau mungkin tidak dialami oleh semua orang, akan tetapi beberapa orang yang telah terlahir dan memiliki tulang dewa di dalam diri mereka biasanya akan mempunyai alergi-alergi tertentu untuk tubuhnya, seperti alergi terhadap daging-daging tertentu, minuman tertentu, wangi-wangian tertentu, dan lain sebagainya, di mana kelak alergi yang dimiliki oleh diri dia ternyata merupakan sebuah pantangan yang memang diberikan kepada orang tersebut agar dirinya bisa lebih mudah berinteraksi
dengan sosok suci atau dewa-dewi yang mendampingi dirinya. Jika didengar dan dibayangkan, saat seseorang dipilih untuk menjadi wadah sosok gaib atau dewa-dewi, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan mungkin sangat didambakan oleh banyak orang. Nyatanya, tidaklah mudah bagi orang-orang yang dipilih untuk menjadi wadah sosok suci atau dewa-dewi, sebab banyak sekali proses yang wajib mereka alami agar sosok suci tersebut benar-benar bisa menjadikan kita sebagai perpanjangan tangan untuk menolong banyak orang. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di sebuah proses di mana sosok suci atau dewa-dewi datang menghampiri diri teman-teman, namun diri teman-teman masih ragu apakah proses tersebut memang pertanda diri teman-teman akan dijadikan wadah oleh sosok suci atau tidak. Teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi di mana jika teman-teman bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng. Warna